Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Fiardianti dengan NPM 2213023010 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat mengenai materi perkembangan teori atom. Baik, langsung saja dalam perkembangan teori atom. Yang pertama itu ada teori atom John Dalton. Dalton menyatakan bahwa unsur terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut sebagai atom. Atom tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Dalton menggambarkan atom sebagai bola pecah. Lalu, kelemahan dari atom Dalton ini tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan dari suatu unsur. Selanjutnya, teori atom Thomson. Thomson melakukan percobaan dengan tabung sinar katoda. Dari hasil eksperimen tersebut, didapatkan bahwa ternyata sinar katoda itu berbelok ke arah elektroda positif, sehingga Thomson menyatakan bahwa sinar katoda itu merupakan partikel yang bermuatan negatif. Dari eksperimennya, Thomson menggambarkan atom merupakan bola pecah yang bermuatan positif. Di dalam atom tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Atom tidak bermuatan, artinya muatan negatif elektron sama dengan muatan positif. Selanjutnya, teori atom Rutherford. Rutherford melakukan eksperimen gold foil eksperimen. Rutherford menembakkan sinar alfa ke dalam lempeng tipis emas, sehingga dari percobaan tersebut Rutherford menyatakan beberapa partikel alfa itu dibelokkan atau dipantulkan kembali, sehingga Rutherford menyatakan partikel alfa menabrak muatan positif yang terkonsentrasi. Sehingga Rutherford menyimpulkan atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Selanjutnya, teori atom Bohr. Teori atom Bohr muncul karena terdapat kelemahan pada teori atom Rutherford, yaitu tidak dapat menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti atom ketika mengitari inti atom. Sehingga Bohr merumuskan teorinya berdasarkan percobaan spektrum atom hidrogen. Bohr menyatakan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut kulit. Elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Berpindahnya elektron dari rendah ke tinggi dengan menyerap energi, sedangkan berpindahnya elektron dari tinggi ke rendah dengan memancarkan energi. Selanjutnya ada mekanika kuantum. Menyatakan atom suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut sebagai kuanta. Materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Akibat dualisme materi, letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Demikian materi perkembangan teori atom yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.